Setelah kita lihat kan video yang tadi, tradisi nyangkulan tuh kegiatan adat dalam rangkaian perkawinan susu Sasak di Lombok NTB dong. Nah, iya benar. Jadi tujuan dari tradisi nyongkolan ini yaitu mempererat tali silaturahmi antara kedua belah pihak dan memperluas jaringan kekeluargaan agar kedua keluarga itu saling bertemu. Oh. Tapi kalau boleh tahu prosesnya sendiri itu kayak gimana sih? Nah, prosesi nyongkolan tuh melibatkan arak-arakan rombongan keluarga besar dari pihak pengantin pria yang mengiringi kedua pengantin menuju kediaman pihak mempelai wanitanya dengan memakai baju adat dan disertai alat musik tradisional seperti gamelan, rebana, atau gendeng balek. Berarti biaya yang dibutuhin buat ngelakuin tradisi ini tuh besar banget ya, kayak butuh banget biaya yang tinggi gitu. Iya sih. Terus sampai saat ini tradisi ini masih ada nggak sih? Mungkin kayaknya masih deh, tapi masih ada perubahan sedikit nggak sih yang kayak tergesernya karena karena kan menuai pro kontra juga antara tradisi ini. Iya sih, lagian juga kan ini arak-arakan ya. Jadi kalau dari opini aku pribadi itu kurang setuju karena yang kita tahu arak-arakan kan pasti nutup jalan. Dan juga pasti ada aja ntar takutnya ada orang yang buru-buru mau ke rumah sakit, kerabatnya sekarat kan. Tiba-tiba karena acara ini jadi kehalang gitu. Kan kita nggak tahu juga. Cuma ya mungkin ya gitu sih, tapi kan namanya adat. Tapi katanya ini dilakuin di jalan-jalan desa gitu sih, nggak yang di tengah-tengah kota gitu. Jadi nggak yang dilakuin di jalan utama atau jalan besar. Oh gitu, jadi kayak di tengah-tengah jalan gitu ya? Enggak, malahan nggak di tengah-tengah jalan. Ini masih biasanya dilakukannya itu utamanya itu masih di desa-desa, belum kayak di kota-kota utama. Tapi mungkin di kota juga ada yang ngelakuin gitu, dan mungkin pendapat kontra dari JK juga bisa diterima. Iya sih. Ya, cuma balik lagi karena adat kan tadi disebutin alasannya ya ada alasan agamanya juga ya. Kalau sebagai bentuk syiar kalau pengantin itu sudah menikah, tuh, mungkin bisa ini sih kalau mungkin dari aku pribadi susunannya itu jangan arak-arakan yang benar-benar di pinggir jalan gitu. Mungkin dari arak-arakan misalnya arak-arakan dari tempat parkiran ke gedungnya gitu. Arak-arakannya tetap, jadi esensi arak-arakan itu tetap ada gitu sih. Iya benar sih. Iya sih, selain itu juga ini pasti akan nyebabin kebisingan gitu kan. Mungkin dari keluarga, kerabat gitu kan, dari saudara. Mungkin mereka ngerasa oke, nggak apa-apa karena ini acaranya mereka. Tapi untuk masyarakat umum gitu kan yang nggak terlibat dalam kegiatan ini bisa aja terganggu. Bahkan bisa menyebabkan kayak pertengkaran, bener nggak sih, atau kericuhan gitu. Kalau misalnya ada yang nggak setuju, mereka marah gitu kan. Nanti bisa malah merusak tradisi ataupun kegiatan yang sedang berlangsung. Tapi kalau dari kalian gimana? Setuju atau nggak setuju? Intinya toleransi ya. Iya sih. Betul banget. Setelah yang tadi aku juga sebelumnya nih baca nih kalau misalkan peserta dalam prosesi nyangkolan tidak lagi membawa hasil kebun sayuran dan buah-buahan yang akan dibagikan. Jadi mungkin tuh awalnya mereka tuh yang kayak emang bawa yang seserahan gitu nggak sih, yang kayak sayuran gitu-gitu. Tapi sekarang dikurangin karena lebih apa ya? Mengikuti perkembangan zaman lah ya. Tapi pada intinya tetap arak-arakan kan, tetap beramai-ramai gitu. Ya esensi dari acara nyongkolan ini kan ya arak-arakan itu sendiri gitu. Tapi dari arak-arakannya itu mempelai prianya itu kayak gimana? Maksudnya dari mempelai prianya ke mempelai perempuannya di jalan sendiri, atau emang dari mempelai prianya itu bareng-bareng jalan sama mempelai prianya? Mempelai wanitanya. Kalau setahu aku ya, yang aku lihat tuh jadi yang pria dan wanitanya tuh emang dari rumah pria ke rumah wanitanya. Jadi emang sama-sama berdua gitu, bukan yang kayak prianya sendiri. Tapi nggak tahu deh. Dan ini kayaknya udah setelah prosesi akad gitu nggak sih? Jadi setelah mereka udah nikah, jadi semacam resepsi juga lah gitu. Setelah akad gitu betul. ya. Iya. Sebagai bentuk pemberitahuan ke orang-orang kalau kita nih kita maksudnya kalau orang ini udah nikah gitu. Iya. Jadi Dan masyarakat luas itu mengetahui bahwa ada yang tradisi arak-arakan ini. Iya. Dan juga di sini di artikel ini di-mention sih kalau misalnya adat ini tuh ada mitosnya gitu. Kayak kalau misalnya nggak dilakuin rumah tangganya itu bakal retak lah istilahnya, banyak masalah. Tapi udah kejadian tuh. Nah, itu masih mitos sih. Maksudnya masih ya percayaan orang-orang sekitar. Gitu sih paling. tapi ya tetap aja sih ya, tradisi ini sebenarnya nggak bisa dengan begitu aja dihilangkan kan gitu. Betul. Walaupun ada pro dan kontranya gitu. Karena gimana pun kan ini adalah tradisi yang
yang harus dijaga lah dalam tradisi dari orang Lombok itu sendiri gitu kan. Apalagi dengan adanya mitos-mitos yang dimana kadang-kadang dalam daerah tertentu itu masih percaya banget dengan yang namanya mitos gitu. Dan ini juga sebenarnya ya bagi keluarga sendiri gitu kan, ataupun kerabat dan teman-teman yang ikut merayakan acara tersebut, ya mereka bisa saling menambah silaturahmi juga gitu. Jadi emang ini ada pro-nya, ada kontranya. Iya, jadi kalau menurutku sih tentang adat ini ya tidak lain tidak bukan tentang bagaimana kehidupan sosial itu sendiri. Kayak tujuan nyongkolan itu sendiri kan juga memberitahu orang-orang, ya istilahnya balik lagi ke sosial itu sendiri sih. Memang kalau kita pandang sebagai adat ini sebenarnya tidak ada masalahnya banget. Paling cuma yang tadi aku bilang di awal ya, kayak arak-arakan itu kan takutnya mengganggu jalan ya. Mungkin itu bisa jadi diganti alternatif lain gitu. Dan juga kan dari awal sampai sekarang ini juga banyak pergantian mengikuti perkembangan zaman. Ya mungkin ya kita sebagai bangsa Indonesia ya tetap menjaga adatnya. Cuma ya kita sesuaikan juga lah. Iya, asal tuh jangan benar-benar hilang, karena kan bagaimanapun Indonesia ini kaya akan budaya dan adat. Oke. Tapi gue mention dikit yang tadi dibilang siapa gitu ya. Kayak ini tuh dilakuin kan sama pengantin pria dan wanita gitu kan, dari rumah pengantin pria ke rumah pengantin wanita. Kayak kenapa sih dilakuin dari rumah pengantin pria ke rumah pengantin wanita gitu? Ada yang tahu nggak? Mungkin aku nggak baca jelas ya, cuma menurut opini pribadi ya karena kan pria itu ibaratnya kayak apa ya, pemimpin keluarga. Jadi kan agak gimana juga kalau misalnya perempuan yang ngejemput gitu loh. Benar-benar. Iya, kayak istilahnya ya lebih jantan lah mungkin. Sekaligus kayak meminta izin bahwa dia udah meminang anaknya lah gitu nggak sih? Oke. Setuju. Apa sih yang membuat tradisi nyongkolan ini menarik perhatian di berbagai masyarakat nyongkolan di Lombok ini? Menurut kalian gimana? Selain karena dia tradisi yang harus dijaga gitu ya, dan terus dilestarikan dengan yang kita menjalankan tradisi tersebut, pastinya ini menarik perhatian banget karena ini dilakuinnya di jalan. Jadi bukan hanya menarik perhatian orang yang ikut di arak-arakan itu, tapi orang yang nggak ikut di arak-arakan itu gitu kan. Iya, yang numpang lewat atau yang rumah yang kayak mereka lagi di rumah gitu, terus mereka ngelihat di depan rumah mereka gitu kan, di jalan ada orang yang ngelakuin arak-arakan gitu kan, dengan musik gitu kan, dengan tarian, dengan segala perlengkapan yang dibawa gitu kan, dengan pakaiannya yang menurut aku juga keren gitu kan. Jadi itu pasti menarik perhatian banget sih gitu. Oh gitu. Tapi sebelumnya kenapa bisa jadi tradisi nyongkolan ini ada di tradisi Lombok itu gimana? Ya mungkin kalau tadi kan berarti bahas sejarah ya. Iya. Untuk sejarah ya susah juga sih kalau kita cari tahu tentang bagaimana sejarah adat munculnya itu bisa gitu ya. muncul. Ya itu sih mungkin karena keterbatasan data juga. Betul. Ya yang pasti. Intinya ini yang dilakukan oleh nenek moyang kita gitu kan, oleh orang yang terlebih dahulu dan ingin kita jaga dan Ya, lestarikan. itu kepercayaan orang-orang zaman dahulu bahwa yang tadi kalau misalnya nikah itu ya kalau udah punya suatu ikatan harus disebarluaskan lah, diberitahukan pada orang-orang. Dan Mungkin- itu juga nggak sih tujuannya makanya dilakukan? Iya, mungkin dibalutnya dengan masyarakat ini ya dengan cara arak-arakan tadi gitu loh. Tapi sebelumnya ada persetujuan nggak sih dari anggota mempelai pria dan juga mempelai wanitanya gitu, bahwa diskusi ini dilaksanakan di tradisi nyongkolan? Mungkin kan itu karena emang udah dari lingkungan sekitarnya ya, dari masyarakatnya, dari sukunya sendiri. Jadi mungkin emang udah disetujui dari kedua belah pihak Dan dong. dipersiapkan bersama pastinya sih kalau Iya, menurut benar. aku. Bukan cuma kayak mempelai pria menyiapkan sendiri gitu kan. Karena tradisi ini kan dijalankan oleh keduanya yang kayak tadi dibilang. Jadi pengantin pria dan wanita sama-sama dari rumah pengantin pria ke rumah pengantin wanita. Jadi ini kayaknya udah dipersiapkan terlebih dahulu gitu loh, bersama-sama. Oh gitu, secara bersama-sama Iya. jadinya ya. Justru kalau misalnya kita ngomongin perizinan, lebih tepatnya pertanyaan itu mengarah ke perizinan pemerintah setempat. Iya, Dari benar. masyarakat sekitar juga ya. Karena kan ya acara arak-arakan pasti pertama butuh izin RT, RW, Benar. atau mungkin kota sekalipun. Ya, itu sih yang makanya banyak menuai pro kontra pastinya. Jadi kalau ada salah satu keluarga yang tidak mampu gitu buat diadakannya arak-arakan gitu. arak-arakan ini bagaimana? Kayaknya sih arak-arakan ini nggak bersikap wajib ya. Iya. Gitu. Apalagi dengan keadaan yang sekarang gitu kan. Betul Ya, sih. mungkin dari sukunya sendiri kan banyak yang kayak mereka tuh masih perkebunan, masih nanam-nanam gitu loh. Tinggal di daerah lah gitu, masih Jadi di daerah. emang nggak harus yang mengeluarkan biaya yang cukup banyak, tapi emang mereka punya kebunnya sendiri, jadi tinggal metik sendiri sih. Oke. Bahan-bahan yang diperlukan lah untuk kegiatan Iya. itu. Mungkin kalau untuk nggak mampu juga ya susah juga sih ya kita. Kalau dari aku sih nggak tahu ya, mungkin
bisa juga ya tanpa perlu arak-arakan, cuma sebatas ngejemput aja gitu. Iya sih. Atau enggak dukungan dari masyarakatnya sendiri, kalau misalkan misalnya ada keluarga ini nih, kita jadi sebagai jadi masyarakat setempat nih, sesama suku, ya kenapa nggak salah kalau kita mendukung gitu. Tapi tradisi ini jadi kurang nggak sih kalau misalnya nggak ada arak-arakannya? Karena sebenarnya poin utama ataupun yang paling dimention banyak orang itu ya arak-arakannya, Iya, yang paling itu banyak tunggu menarik keluarga. perhatian, betul. Iya Dimana sih. kayak teman-teman, sahabat, tuh kan keluarga ikut gitu, bareng-bareng mengarak pengantin ini gitu. Setuju sih tentang itu. Berarti tradisi nyongkol ini menuai pro dan kontra ya di masyarakat itu kan. Kesimpulan. Berarti kesimpulan yang bisa kita ambil dari diskusi tentang tradisi nyongkolan ini adalah bahwa sampai saat ini sebenarnya tradisi ini masih dilakukan walaupun nggak dilakukan oleh semua orang, karena faktanya masih ada mitos yang dipercaya oleh banyak orang juga gitu kan. Dan memang ini adalah budaya yang harus kita lestarikan. Dan ternyata memang nyongkolan ini menuai pro dan kontra di lingkungan masyarakat, itu nggak semua pro dan nggak semua kontra. Iya, dan juga mungkin kita sebagai masyarakat generasi muda itu jangan apatis lah terhadap adat-adat. Seharusnya ya kita karena generasi penerus, kita meneruskan adat-adat itu gitu. Ya mungkin ya intinya walaupun adat ini banyak menuai pro kontra, kita jangan tidak pedulikannya gitu. Kita tetap menjaga adat itu, dan mungkin suatu saat ada perubahan, ya perubahan itu ya harus perubahan yang memang sekiranya baik, tanpa mengubah adatnya atau menghilangkan adat keseluruhannya. Baik, sekian diskusi kelompok kami mengenai tradisi nyongkolan dari Lombok. Sekian, terima kasih. Yeay.